Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat saudara selaku Ketua Yayasan Islam Terpadu Robani, yang saya hormati para ustadzah yang sangat saya banggakan, yang saya hormati Bu Ustadzah selaku pemateri pada hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Segala puji syukur patut kita haturkan kepada Allah SWT, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berada dalam acara parenting hasil tes psikologi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita hingga saat ini. Insya Allah dengan ajaran beliau kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, yakni melalui ajaran agama Islam. Sebelum ajaran kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan Ummul Quran, dengan harapan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan tentunya membawa keberkahan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biidznallahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Dwi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'ashfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Allah atas segala firman-Nya. Menginjak acara yang kedua, yaitu parenting yang akan disampaikan langsung oleh Bunda Uswatun Hasanah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya semangat sekali karena antusias untuk mengikuti saya juga semangat jadi ngasih berbagi, bukan berarti saya lebih pintar, tapi di sini kita akan berbagi terkait dengan bagaimana sih pola asuh yang tepat dalam membangun karakter anak seperti itu. Dalam parenting ini nanti mungkin saya akan membahas itu dulu, kemudian nanti di tengah-tengah mungkin atau ditanya jawab kita akan bahas terkait dengan hasil tes psikologi. Hasil tes psikologi di situ sudah saya kasih lembaran terkait dengan penjelasan hasil tesnya. Jadi lembaran yang kedua yang dibagikan tadi adalah penjelasannya. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, monggo silahkan disampaikan kepada saya. Baik, itu saya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Kemudian saya memang seorang konsultan pendidikan dan saya juga basic saya dosen psikologi, karena memang saya dari S1 sampai dengan S2-nya psikologi. Kebetulan saya lebih konsentrasi pada anak-anak. Jadi mungkin dari beberapa pengalaman yang saya lakukan, insya Allah semoga bermanfaat di sini buat ibu-ibu. Seperti itu. Saya juga di dinas sosial, Bu. Jadi boleh dibantu? Saya juga kebetulan di dinas sosial, jadi saya selaku psikolognya di lembaga konsultasi keluarga. Jadi ada tidak hanya sekedar kasus anak. Kalau saya di dinas sosial tuh banyak macam sekali yang saya tangani, dari mulai anak-anak, remaja, rumah tangga dan sebagainya. Jadi terkait dengan anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, dari sini dari beberapa pengalaman saya itu saya berkesimpulan bahwa ternyata pola asuh itu teramat sangat penting. Ketika tidak tepat, maka akan menjadikan karakter anak yang tidak bisa terbentuk dengan baik. Jadi anak-anak ini kan masih kertas putih, kalau dibilang ya, kertas putih. Jadi mereka itu karakternya kita yang bentuk, perilakunya kita yang bentuk, seperti itu. Kalau kita salah sedikit saja, mungkin akan menimbulkan efek sampai dia dewasa, seperti itu. Ini jadi pendidikan karakter itu teramat sangat penting. Saya sangat prihatin karena saya juga selalu memerhati anak. Ketika saya melihat anak-anak yang masih di bawah usia 13 tahun, sudah ada yang, mohon maaf saya cerita, sudah ada yang menjadi otak pencurian sepeda motor itu. Dia ketangkap itu ketika sudah melakukan ke yang 12 kali. Karena apa? Pola asuh. Ketika saya konseling orang tuanya, ternyata orang tuanya itu tidak harmonis. Coba sedih ya, sedih sekali. Ternyata
ibu sama bapaknya ini sering bertengkar di depan anak. Saya tanya, ibu ini kenapa gitu, dia cerita, ternyata bertengkar itu memang dari dalam dunia pendidikan tidak diperbolehkan, jangan sampai anak tahu. Karena itu akan menjadi sebuah trauma yang mungkin kalau sampai terjadi kekerasan itu, kalau yang namanya trauma itu dari mulai kecil, ketika dia kecil dia ingat itu sampai dia dewasa. Pukul itu gitu ya. Kalau itu pas kena di hatinya, itu dia sampai dewasa dia akan mengingat seperti itu. Terus ada lagi kemarin itu, satu lagi, ini contoh kasus yang jenengan mungkin nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya. Yang kedua, yang ini yang baru-baru saja yang saya sampaikan. Nah, kemarin itu ada anak, usianya masih 15 tahun. Dia itu anak, saya tanya, kamu anakku berapa? Saya anak terakhir. Kamu sama kakakmu jaraknya berapa tahun? Saya sama kakak saya jaraknya 15 tahun atau 12 tahun lah, sekitar segitu, pokoknya panjang sekali. Nah, kakaknya ini 2 perempuan. Dia itu dimanjakan oleh kakak-kakaknya sehingga kontrol dirinya itu sangat rendah. Saya tanya, dia itu pelaku perampasan, usianya masih 15 tahun. Dia otaknya, yang saya tanya ini yang otaknya, karena dia ngajak temennya. Nah ini 2 orang yang saya akan cerita. Nah, yang pertama ini saya jadi otak ini, saya tanya, kakakmu, kamu itu gimana polanya? Apa segala kebutuhan siapa yang memenuhi kakak saya? Saya tanya, apakah setiap keinginan kamu dituruti? Ya. Apa sih motif kamu? Kenapa sih kok kamu merampas? Kamu tahu itu melanggar hukum? Iya Bu, tahu. Kenapa kamu lakukan? Saya tanya. Karena saya kepepet. Jawabannya tanpa rasa bersalah, dia bilang kayak Bu. Pepet. Karena pola asuh yang seperti apa? Ternyata ibunya itu orang yang membiarkan anaknya, jadi ibunya itu tidak memberikan mungkin karena faktor pendidikan yang rendah, sehingga ibunya tidak mengarahkan, terus kemudian pendidikannya diserahkan kepada kakaknya. Kakaknya benade meneng, minta apa dituruti. Kasus yang ketiga itu adalah seorang anak mengalami gangguan kejiwaan. Ternyata karena dia bapak ibunya cerai. Ini yang gangguan kejiwaan ini masih umur berapa ya kemarin? 9 tahun. Kasihan ya Bu ya, sedih gitu. 9 tahun dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Ternyata itu tadi dia punya trauma. Ibunya itu pernah berkata jadi ketika saya hipnosis itu dia keluar semua. Mungkin dia udah konsumsi obat, tapi dia bilang gini, obat gangguan kejiwaan maksudnya. Nah itu ketika saya hipnosis dia keluar semua, dia bilang gini, saya itu sampai sekarang yang saya ingat adalah Bu, ketika saya mengatakan saya itu benar, saya nggak salah, ibu saya itu bilang bahwa saya salah. Ibu saya nggak percaya dengan saya. Terus makanan saya itu ditampel, dibuang. Pas saya lagi makan, itu diingat sama dia, dan itu mencetus dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia ternyata saya gini, semakin dalam saya mengikuti perkembangan anak-anak itu, saya semakin menjadi orang tua yang bukan cuma sih ya, ini pembelajaran saya gitu ya. Jadi ini pembelajaran, saya nggak boleh seperti itu. Jadi perkataan kita itu akan, kalau misalkan anaknya akan diingat sampai dia dewasa. Nah itu umur 9 tahun dia bilang, aku tuh nggak salah, yang salah itu Anda.
Dek, tapi aku lagi makan, aku lagi ngomong, terus kemudian makanan itu dibuang karena ibu marah. Ibu itu nggak sayang sama saya. Padahal belum tentu ibunya nggak sayang. Bisa jadi memang ibunya sakit marah nggak kontrol. Nah ini yang kita kadang-kadang menjadi orang tua sering lepas kontrol. Slide Bu. Nah ini, jadi membangun karakter itu bagaimana dia hubungannya dia dengan Tuhan, kemudian bagaimana ada 3 aspek, yaitu Tuhan, kemudian hubungannya dengan lingkungan, dan hubungan dengan diri sendiri. Satu, jangan lakukan ini kepada anak. Berbohong, dicari orang, misalkan ini hanya contoh kasus, nggak ada di sini. Kita mungkin punya tanggungan, mungkin kan kita belum punya, mungkin masih tanggal berapa gitu. Kemudian ada tamu ke rumah nagih, kemudian kita bilang gini, Dek bilang mama nggak ada, Dek bilang papa nggak ada. Berbohong. Jangan sekali-sekali kita berbohong. Kalau berbohong demi kebaikan itu kan kita rancang dulu Bu, demi kebaikan. Misalkan ayahnya pergi, kemudian dengan harus menyampaikan ini agar anak nggak kecewa, seperti itu kan, itu hal yang berbeda. Tapi berbohong dalam artian yang seperti tadi, nyata-nyata di depan mata Anda melakukan kebohongan, itu akan menyakiti anak. Kan dia ingat, anak itu kan peniru ulung, dia nggak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Cara mengasuh istri itu juga begitu. Istri itu perilakunya tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya ketika dalam pengasuhannya, cara mengasuh anaknya. Tapi kalau misalkan istri ini misalkan orang tuanya kurang bagus, kemudian diselamatkan oleh pendidikan, lingkungan yang baik, mungkin dia tidak akan terlalu meniru. Tapi ini mungkin akan dijadikan gambaran yang misalkan orang tuanya memperlakukan dia buruk, maka akan dijadikan gambaran saja dia seperti itu. Tapi biasanya orang wanita itu tidak jauh-jauh dari orang tuanya mengasuh. Kemudian berbicara kasar. Kita itu sebagai orang tua kadang-kadang nggak sengaja, saya pun sebagai manusia biasa itu kadang-kadang bicaranya kasar. Itu kasar itu yang seperti apa sih? Kasar itu nggak enak didengar, rasanya hal-hal yang jelek itu keluar dari mulut kita gitu ya, seperti itu. Kemudian memukul orang lain. Jangan memukul orang lain di depan anak. Traumanya sangat, tadi yang saya ceritakan, anak dengan gangguan jiwa umur masih 9 tahun, sedih banget itu kalau lihat Bu. Kemudian berteriak. Nah ini, kita sering lakukan itu. Kita sering lakukan itu. Ya semacam pegel, tapi pegelnya itu teriak. Saya pun kadang-kadang. Tapi saya mulai belajar banyak itu. Saya akhirnya sekarang itu kalau mau teriak itu saya mikir 2 kali Bu. Saya redam, mending saya tenang dulu baru saya bicara sama dia gitu ya. Nah itu berteriak, kamu gitu ya, kasih tahu nggak, ngerti nggak, dengar mama, coba lihat mama, dengar. Padahal intonasi ini sangat mempengaruhi emosi, sangat mempengaruhi pendengaran anak. Padahal semakin tinggi itu semakin sulit untuk didengar. Melengking itu berbeda dengan intonasi yang tinggi loh. Ya beda loh Bu. Nek teriak itu dengan melengking di telinga itu menyakitkan. Ya. Kemudian sebagai bahan candaan. Candaan yang seperti apa ya? Yang misalkan gendut, gitu. Tak gendut gitu. Anak kadang mungkin sekali-sekali nggak apa-apa, tapi dia akan mengkonsepkan dirinya bahwa saya gendut, gitu ya. Saya memble, gitu. Akan seperti itu, dia akan mengkonsep, jadi membentuk konsep itu. Memang konsep diri itu memang dari dasar ketika kita mendidik itu memang harus, ya kita
kita setiap hari sebagai orang tua memang harus berkomitmen untuk belajar dan belajar memperbaiki perilaku kita di depan anak-anak, karena kita bukan manusia yang sempurna di sini. Itu ya, jadi jangan menjadikan anak bahan candaan. Nah ini 12 gaya bicara populer yang melemahkan mental anak. Merintah, menyalahkan itu beda, menyalahkan dengan menunjukkan kesalahan itu berbeda. Kalau menyalahkan gini, kamu memang salah, kamu sih dibilangin bunda nggak ngerti, kamu tuh salah, menyalahkan. Tapi kalau saya bilang gini, Dek, ini coba kita koreksi bareng-bareng yuk, mana yang adik, coba kekeliruan adik di mana? Ini loh seharusnya itu tidak seperti itu akan seharusnya tidak seperti itu. Kata-kata itu lebih nyaman nggak daripada saya bilang sambil kamu gara-gara kamu itu salah, ngerti nggak? Nah, dengan kata Dek, seharusnya nggak seperti itu. Gitu. Nanti kalau sudah nyaman orang tua dengan anak itu akan sering gini Bu. Ini yang saya alami ya. Ketika saya sering bercerita, ternyata anak saya itu ketika saya sering mendengarkan dia ternyata tidak malu-malu untuk mengungkapkan apapun yang dia ingin bicarakan. Itu yang terpenting dalam pembentukan karakter itu, keterbukaan antara orang tua dengan anak. Anak mau berbicara terkait dengan apapun itu adalah kuncinya. Kalau sudah anak nggak berani ngomong dengan orang tuanya, segala sesuatu dia akan pendam sendiri. Gitu. Kemudian meremehkan, alah, nggak bisa kamu. Misalkan dia gambar apa ya, kulit gitu, nggak bisa, nggak mungkin bisa kamu nggak mungkin bisa. Gitu. Seperti itu bisa jadi. Bisa sini bunda sini, nggak kamu nggak bisa, bisa ini bunda gitu. Beda dengan ketika kita kalau misalkan tidak berniat biar nggak menyakiti dan mau berkesan meremehkan anak, itu disampaikan saja. Ini yang bisa mengerjakan itu bunda, tapi adik boleh belajar nanti, tidak hari ini, nanti ya. Tapi ini yang sementara yang kerjakan bunda dulu, seperti itu. Jadi kita ngomongnya itu memang harus benar, apa ya Bu ya, tidak langsung meremehkan seperti itu, membandingkan. Nah kamu Dek, pintar kakakmu timbang kamu, ya mesti ayo wong lahir duluan kakaknya. Ya, pintar adiknya gitu. Meskipun kondisinya dia dalam keterbatasan, tetap jangan, kalau bisa apalagi dalam kondisi keterbatasan, jangan membandingkan dia dengan anak-anak yang lain. Karena setiap anak dok itu seakan-akan itu berbeda-beda warnanya. Ketika sudah menetas ya, warnanya beda-beda. Gitu. Jadi itu jangan dibandingkan dia dengan orang lain, bandingkanlah dengan apa yang dia sudah bisa. Kemarin adik bisa gambar, bisa buat angka 2. Nah pasti sekarang adik bisa buat angka 3. Nah itu cara membandingkan, tapi dia dengan dirinya sendiri, tidak dibandingkan dengan orang lain. Kan membandingkan itu Bu, mungkin dengan bertanya seperti ini, kan membandingkan itu akan membuat anak termotivasi gitu. Ada beberapa anak yang merasa termotivasi, tapi motivasi dia ketika dia dibandingkan dengan anak yang lain, membandingkannya kita nyata gitu loh. Kalau misalnya gini, coba lihat Dek, anak itu berprestasi, dia bisa hafal Quran karena dia seperti ini. Itu tidak membandingkan. Tapi kalau dengan membandingkan gini, kamu pintaran ini sama itu membandingkan. Nah, yang membuat anak termotivasi adalah ketika kita bilang seperti itu tadi, anak itu loh Dek, pandai karena dia rajin belajar. Adik juga begitu. Itu tidak membandingkan, bukan membandingkan itu. Tapi segala sesuatu itu tergantung kemampuan. Apapun kondisi anak tetap dirangkul anak kita. Dalam posisi apapun harus tetap dirangkul. Kemudian melabel anak, tadi saya bilang anak gendut, memble, gitu ya. Itu kadang-kadang kita nggak sengaja, atau mungkin saudaranya mungkin ya yang mau label itu bisa jadi.
mengancam, kamu ya kalau nggak makan, awas kamu. Tak tinggal kamu, nggak tak belikan mainan. Wow, senjatanya ibu-ibu, nggak tak belikan mainan. Besok dia akan ulangi lagi. Nek nggak percaya, iya benar, diulangi lagi besok itu. Tak nangis, ben aku tutup kono ibu. Tak kosel-kosel, ben aku tutup kono ibu. Kalau saya bu, saya bilang dari rumah, ini cara saya ya bu ya. Bisa jadi mungkin ini bisa berbagi. Saya ketika misalkan jadi saya itu tidak selalu bilang kepada anak saya apa yang kamu mau gitu ya. Jadi ketika saya punya uang saya bilang gini, hari ini bunda ada rezeki, ada yang mau beli apa, mau ikut ke Indomaret gitu. Beli apa? Oh ya dia ngelis 1, 2, 3 paling nggak 3. Beli apa? Misalkan beli susu, beli apa gitu ya 3. Nah itu di Indomaret. Ketika sampai Indomaret itu saya nggak boleh meminta yang lain selain apa yang dia minta tadi. Akhirnya apa? Itu pertama kali berat. Pertama kali yang terakhir itu kosel-kosel anak saya itu. Jadi nangis gitulah intinya seperti itu. Terus saya bilang, kan saya bilang bahwa tidak diperbolehkan itu. Sudah bilang bahwa nek beli 3 ya 3, sudah. Jangan lebih dari itu. Jadi sekarang dia udah tahu, nek nang Indomaret aku mau beli ini bunda. Kalau uangnya nggak cukup, dia bilang gini, saya punya uang 50.000, misalkan mainannya 100.000. Nanti yang 50.000 boleh bunda tambahin ya. Dia nggak lagi kosel-kosel. Karena saya menerapkan itu tadi, membatasi apa yang kamu beli hari ini di Indomaret, yang konsisten ketika pulang ya dia yang dia minta itu tadi, nggak lebih dari itu. Kadang kita itu kadang-kadang, saya memang pernah bu, pertama kali itu kebetulan itu kan sebetulnya bukan anak saya tapi anak kakak saya yang ngangkat gitu. Nah sama ayahnya itu ketika itu dia bilang gini, kok baba kamu kok senang sih anak nangis di Indomaret bikin malu? Saya nggak malu. Nangis itu buat saya adalah proses penerimaan seseorang dalam menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Anak itu perlu diajari begitu, jangan dibuat nyaman terus. Perlu diajari bahwa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia mau itu adalah harus dia terima. Nek gak diajari begitu, di rumah sakit jiwa itu rata-rata orang dengan gangguan jiwa adalah karena dia tidak belajar dari awalnya, tidak belajar seperti itu. Menerima sesuatu itu adalah proses yang berat, tapi kalau diterima pelan-pelan belajar itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Nah, ketika tidak bisa anak-anak ini perlu diajari untuk menerima. Nangis ini adalah proses. Tapi kata kita enggak ya enggak, iya gitu. Di Indomaret dia mau minta lebih dari 3 tadi, enggak boleh nangis. Ya enggak malu saya. Saya bilang enggak malu saya, ngapain saya malu? Yang punya anak saya bukan orang lain. Saya ngajari dia untuk menerima sesuatu yang dia sudah tadi ambil. Dia harus komitmen dengan apa yang dia ambil. Enggak boleh lebih. Kita rencanakan lagi keinginan kamu ke depan, bukan sekarang. Itu umur 4 tahun, 5 tahun saya sudah mulai gitu. Ketika saya menyadari, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan prof saya itu, dia bilang, orang tua sekarang itu terlalu banyak memberikan kemudahan pada anak, kata prof. Iya, kita terlalu sering memberikan kemudahan pada anak. Meneng anak ini dikai HP, ya. HP, nanti kita cerita tentang HP, ya. Mamanya ini nggak mau ribet. Bukan, sebetulnya usia itu sebetulnya di pegang HP itu kan sebenarnya sudah ada aturan. Kalau sebelum 16 tahun sebenarnya nggak boleh. Itu sebetulnya sudah digandingkan dengan tahapan-tahapan perkembangan dan perkembangan saraf dan sebagainya. Jadi sebetulnya aturan itu sebetulnya betul.
tidak salah. Yang salah kita kadang-kadang karena ben menang aku ben bisa mengerjakan sesuatu, anakku tak cekeli HP. Nanti saya cerita pengalaman saya karena saya konsultan di beberapa sekolah, ketika observasi saya temui anak-anak efeknya HP seperti apa. Nanti kita bicara tentang HP, diingatkan ya Bu Siti. Menasehati, belum Bu Siti. Menasehati tidak pada tempatnya. Kita sering melakukan kesalahan ini. Jadi ketika ada teman-temannya, kemudian kita memberikan nasihat kepada anak kita, itu kayaknya anaknya jadi malu gitu. Kamu jangan mencuri uangnya bunda gitu, di depan teman-temannya, malu dia. Kemudian membohongi, tadi udah menghibur. Nah ini seringkali kita itu melakukan kesalahan. Jadi gini, ketika contoh kecil, anak kecil jatuh ke tatak mejanya yang dipukul, itu namanya menghibur. Padahal perbuatan seperti itu nggak boleh. Kita jelaskan, sekecil apapun anak itu, adik tadi kurang hati-hati gitu, bukan mejanya yang nakal. Kalau kita terus seperti itu, kesalahan, dia melakukan kesalahan kemudian dialihkan ke orang lain, dihibur dengan misalnya bukan salahnya adik dan sebagainya, dia akan terus belajar seperti itu, menjadi orang yang tidak bisa masuk dikritik, dia merasa paling benar. Tuh. Kemudian menyindir sering kali kadang ya Bu ya, kita itu nggak sengaja menyindir anak, kemudian menganalisa situasi yang tidak tepat, menganalisa itu melihat menganalisa itu menjelaskan terkait dengan apa yang terjadi pada dia, tapi itu tidak di saat yang tidak tepat. Seret Bu. Nah ini kekeliruan komunikasi orang tua dengan anak, bicara tergesa-gesa. Ngomong sama anaknya, bicaranya tergesa-gesa, nggak dilihat, nggak pakai melihat. Padahal komunikasi yang baik. Tapi anak laki-laki memang beda dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu kalau memang dia usianya sudah di atas 10 tahun, kita ngomongnya itu biasanya harus, mereka nggak mau lihat kita. Nih kak nunduk yang lihat yang lainnya, tidak ngomong. Anak umur 10 tahun ke atas, ya. Tapi kalau anak-anak masih di bawah umur 10 tahun, ajaklah dia ngomong untuk memperhatikan kita. Coba dengarkan bunda, adik lihat. Kalau anak 10 tahun biasa Bu begitu. Apalagi cowok di motor itu dia nggak mau. Tapi itu tidak apa-apa, normal. Jadi bicara tergesa-gesa. Kemudian orang tua tidak mengenal diri sendiri sehingga tidak mampu mengenal diri ketika bicara pada anak pada kondisi yang kurang baik. Jadi orang tuanya tidak tahu kondisi, saya ini keras kepala, saya ini apa gitu, dia kurang menyadari. Dan orang tua lupa apabila setiap anak itu unik. Jadi setiap anak itu punya potensi sendiri-sendiri, dia punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi kita nggak perlu menyamakan anak kita dengan anak yang lain. Kemudian kebutuhan dan kemauan masing-masing anak berbeda. Pasti. Kalau anak misalkan ada anak yang intelijensinya tinggi, kebutuhannya akan berbeda dengan anak-anak yang intelijensinya biasa-biasa saja. Kalau dia intelijensinya tinggi, kebutuhan akan aktualisasinya dia sangat tinggi. Mainan satu itu dia kurang, atau dia cenderung bereksplorasi, melakukan eksplorasi hal-hal yang kadang-kadang aneh-aneh sih gitu ya. Aneh-aneh sih anak yang cerdas seperti itu. Tapi hal seperti itu adalah proses pembelajaran. Kalau anak yang biasa-biasa cukup dengan mainan ini, tapi untuk anak yang cerdas mungkin akan lebih, mainannya harus lebih menantang. Kan nggak menantang nih, biasa-biasa saja dia nggak mau. Kemudian kebutuhan akan kemauan masing-masing anak berbeda. Tidak membaca bahasa tubuh anak. Kadang kita kurang bisa menganalisis anak ini posisinya mau nggak diajak ngomong seperti apa dan sebagainya. Itu kadang kita nggak ngeh dengan bahasa tubuhnya dia.
sakit atau apa gitu, kadang kita kurang tidak mendengar perasaan anak. Ini loh Bu, yang sering menjadi persoalan besar, tidak mendengar perasaan. Jadi kita itu kadang-kadang sering menjadi orang tua yang ke bawah Bu, slide Bu. Ini ada yang menarik. Bentar. Kekeliruan dalam pengasuhan yaitu boring. Nah, ketika kita keliru dalam mengasuh, itu hasilnya ini, anak boring, lonely, merasa kesepian, kemudian marah, dendam, stres, dan lelah. Hasilnya kalau ketika kita salah dalam mengasuh itu, boring, bosan, kesepian, merasa marah, dendam. Nah, ini 4 macam pola asuh. Terlalu overproteksi, overkritik itu banyak cerewet, ya. Kalau overproteksi itu terlalu, ibunya itu jadi helikopter itu di atasnya, kemanapun anaknya itu diikuti, dicowokeli gitu ya, takut jatuh, takut kehati-hatian yang terlalu berlebihan, takut batuk, jadi semua makanan nggak dibolehin gitu. Terus kemudian banyak kata jangan gitu, jangan, semuanya jangan. Itu overproteksi. Kalau overcritical itu cerewet. Siapa yang di situ ada tulisan overcritical berarti anaknya sudah merasa ibunya over cerewet. Terus kemudian menurutkan maunya ini. Rata-rata menurutkan maunya karena ibunya cari aman. Tak turuti aja ben gak nangis, pegel. Dia arahan kurang konsisten. Ada 2 lebih dari 1 pola asuh di dalam rumah. Sito ingin doni, sito ingin cengi, sito ingin doni, sito ingin cengi. Itu nggak boleh. Ya, kalau bisa sebuah aturan diterapkan sama ya, satu rumah harus, seisi rumah harus sama. Misalkan gini, dia lagi kena bronkitis, dia kan nggak boleh makan mie, misalkan seperti itu. Sembunyi-sembunyi yang satunya neneknya atau mungkin omnya atau mungkin kumnya atau mungkin ayahnya itu ngajak dia beli mie gitu. Itu kan namanya nggak konsisten gitu loh. Jadi anak-anak yang berada dalam pola asuh arahan yang kurang konsisten ini biasanya area 2 blok di kandang yang wangel, menerima masukan itu sulit itu ya. Ini arahan kurang konsisten itu sering terjadi. Bu, iya Bu, di rumah saya itu ada tantenya, ada ini gitu ya. Kalau saya sejalan sama suami saya, tapi di dalam rumah itu ada orang lain gitu. Nah, orang lain sebetulnya jalan keluarnya adalah kita ajak bicara. Saya dalam rangka mendidik, mohon untuk sama-sama jalan gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau sudah sama orang tua kita agak sulit ya ngomongnya ya. Slide. Nah, ini. Orang tua itu terkadang bercermin pada pengalaman hidupnya dalam membesarkan anak. Kesuksesan itu diraih dengan dan merupakan hasil kerja keras, disiplin, hemat, gigih mencapai sesuatu yang diinginkan, cenderung ingin diwariskan kepada anak untuk mendapatkan hasil yang sama. Akhirnya orang tua pun ingin menjadikan anak sebagai salinan mereka. Jadi digawe podo, pengalamannya dia dengan pengalamannya yang sekarang itu dibuat sama, kan berbeda. Hanya saja dalam bentuk ini, sayangnya mereka lupa kalau anak itu memiliki dunia yang apa? Dunia dan tantangan yang berbeda, apalagi zaman sekarang, gitu ya. Slide. Ini. Nah, ini. Berhentilah menjadi orang tua yang paranoid. Ya, orang tua itu menjadi, kadang kita itu karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan, terlalu sayang, terlalu cinta sama anak-anak. Segalanya itu kalau ya wajar sih, cinta sama anak, sayang sama anak itu terlalu itu ya wajar sih. Cuman kita tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai pola asuh yang tepat, gitu ya. Nah, ini orang tua menjadi helikopter yang selalu membayangi anak. Tahu ini tidak sehat, gitu ya. Untuk melakukannya tentu saja melelahkan. Iya, lelah sendiri kita. Kalau segalanya kita, apapun anak kemana diikuti, kemanapun diikuti, gitu ya.
Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, yang overproteksi tadi yang saya maksud. Jadi orang tua menjadi helikopter bagi anaknya. Terus komunikasi orang tua sangat mempengaruhi karakter anak, terutama konsep diri dan kepercayaan dirinya. Jadi kita ke belakang, ke belakang yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa konsep diri itu dibentuk dari mulai sekarang dia. Ketika dia bilang mulai sekarang dia dibilang Nut gendut, dia akan berpikir tentang dirinya bahwa dia gendut. Memble, bahwa dia nanti akan berkonsep bahwa aku loh orangnya memble, nggak ganteng, nggak cantik, gitu. Ya. Gitu. Jadi konsep diri itu harus dibentuk mulai dari sekarang, jangan memberikan label kepada anak. Kemudian biar dia lebih percaya diri. Seringkali ini tak memberi kesempatan kepada anak untuk belajar. Seringkali orang tua tidak sabar dalam proses belajar. Pakai baju, kesuwen kan? Mak tinggal ibu yang bikin, yang makaikan, mama yang makaikan, kesuwen. Padahal dalam proses itu dia belajar mengancingkan motorik halusnya, dia belajar bertanggung jawab terhadap dirinya. Kenapa sih kadang-kadang anak itu lebih dekat sama bapaknya? Karena bapaknya tidak begitu biasanya, nggak mengambil alih biasanya. Ayah kawin dewe gitu. Karena bapaknya biasanya anak-anak seperti itu kalau sama bapaknya biasanya konsep dirinya lebih bagus kalau dekat dengan bapak. Tapi bapaknya mungkin kerja, jadi jarang ketemu sama anaknya sehingga untuk melakukan proses pendekatan terhadap anak itu mungkin kurang gitu. Jadi jangan dibantu, jangan banyak dibantu. Kesuwen bunda ya sih gawe. Sini, padahal pakai baju sebetulnya kalau usia TK kan dia udah bisa memancingkan baju. Ini proses pembelajaran dan orang tua tidak menghargai proses itu, gitu. Cenderung mengambil alih sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan oleh anak, sehingga ia tidak punya pilihan dan tidak punya kesempatan untuk belajar, beraktualisasi itu belajar praktek seperti itu. Slide. Ya, ini anak peniru ulung. Iya. Kenapa kok kita itu kalau mengasuh, pola asuh kita itu tidak jauh-jauh dengan orang tua kita? Karena kita itu dulu juga ketika menjadi anak-anak itu menjadi peniru ulung. Nah itu. Jadi segala yang dilakukan adalah hasil meniru orang terdekatnya. Pertama kali cower itu yang dilihat tuh emaknya, ya ibunya. Kemudian apa yang ketika dia belajar tersenyum itu melihat dari orang-orang di sekitarnya juga. 3 bulan itu kan udah bisa dililing ya Bu ya. 3 bulan, 4 bulan itu dia sudah mulai bisa dililing terus senyum-senyum gitu ya. Nah itu dia belajar dari ketika kita senyum dia ikut tersenyum. Dia menirukan, itu contoh yang paling mudah dia meniru. Itu belum yang lain. Orang tua adalah contoh yang paling pertama dilihat anaknya. Selain tegas itu bukan keras. Jadi jika memang ingin menjadi orang tua yang tegas tidak harus marah-marah. Kalau tegas itu konsisten. Hari ini dan besok itu tetap sama. Harus tidur di jam 9, nggak boleh jam 10 misalkan seperti itu. Tidur jam segitu, pegang HP cuma 1 hari cuma tidak lebih dari setengah jam atau 10 menit. Besok pun emban pun sama aturan itu tegas. Kalau keras, pakai nada tinggi. Diomongi gak? Gitu ya. Diomongi gak? Ngerti? Itu sudah keras. Jadi pakai nada tinggi, tangannya nyolot. Itu kekerasan. Ya, keras itu. Kalau tegas, beda. Tegas itu konsisten. Antara hari ini dan besok sama. Jadi tegas bisa dilakukan dengan cara mengingatkan tanpa harus membentak. Yang sering adalah karena kita itu saking akeh penggawean, saking akeh saya lulu ribetku banyak pekerjaan gitu. Jadi saya itu sering minta-minta anak saya. Lisan dan sikap. Anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang kasar atau lisan dan sikap akan membuahkan anak yang berontak, sensitif dan sulit untuk menghargai orang yang lebih tua.
belajarnya anak saya berkata kasar itu bukan dari saya, tapi dari lingkungan saya. Tetangga saya itu suka misuh-misuh gitu, jadi anak saya itu juga misuh-misuh gitu. Saya itu dulu anak saya begitu ibu, ikut sebelah rumah itu ada yang dia berkata kotor gitu. Saya sampaikan kepada dia bahwa di dalam rumah ini tidak diperbolehkan untuk berkata kotor, dan anak-anaknya bunda tidak diperbolehkan ngomong seperti itu. Kalau kamu tahu itu teman kamu salah, kamu ingatkan, saya bilang gitu. Akhirnya hilang-hilang sendiri. Ketika dia ngomong, dia nggak berani dia ngomong di depan kita dengan kata-kata kotor, nggak berani. Saya minta dia untuk mengingatkan itu. Saya dengar itu sekali-sekali dia mengingatkan temannya, jangan ngomong gitu, itu jelek. Dia bilang gitu. Selain jika terbiasa dimarahi, terbentuk pemikiran dalam diri anak bahwa membentak dan memukul dan tindakan kekerasan lain adalah bentuk kasih sayang. Kalau dia terbiasa dipukul, oh caranya menyayangi gitu, akhirnya di sekolah sayang sama temannya dipukul gitu ya, gak sesuai karepe dipukul gitu, karepe dia sayang, tapi terus kemudian gak sesuai akhirnya dipukul. Anak saya loh bu, sering mukul gitu. Jadi bisa jadi karena maksudnya dia sayang, tapi karena dia belajarnya dari kekerasan tadi, maka akhirnya bentuk kasih sayangnya dia kepada temannya itu adalah dengan cara memukul, ya, seperti itu. Tuh, slide. Menggurui vs mendengarkan. Jadi menjadi orang tua itu kadang kita merasa diri kita paling berpengalaman, sehingga kita menggurui aja. Jadi orang tua itu kalau bisa mulai dari sekarang itu berperan menjadi teman, menjadi orang tua. Ketika kita perlu menegaskan sesuatu hal terhadap anak, itu jadilah kita sebagai orang tua. Enggak kayak tadi tegas ya. Enggak, itu orang tua. Tapi ketika kita suatu saat kita harus jadi temannya dia. Dek, nanti di sekolah sama Bunda Siti diajari apa? Belajar apa tadi di sekolah? Coba. Aku belajar ini Bunda gitu. Ketika anak sekolah datang sering ditanya seperti itu, dia akan terbiasa cerita nanti akhirnya. Kalau anak sudah terbiasa terbuka, ibu harus berbangga. Karena keterbukaan ini akan meluaskan pemikiran dia. Jadi nggak menjadi konsep dirinya akan bagus ketika dia mulai sering terbuka dengan orang tuanya gitu. Jadi nggak ada dinding antara orang tua dengan anak. Dia ngomong aja, cerita gitu, nggak memendam sesuatu hal gitu. Jadi berperan karena kita harus berperan menjadi teman. Bukan berarti kita berperilaku seperti teman, tapi kadang-kadang kita harus memahami. Kalau yang namanya anak-anak, kadang-kadang kita memang harus menjadi teman. Kadang-kadang seperti ayo mainan sama Bunda, itu jadi teman. Nah ini dampak kekerasan terhadap IQ. Kekerasan terhadap bayi atau anak-anak balita itu membuat anak memiliki nilai kognitif yang rendah dibanding dengan anak-anak yang tidak mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Tidak maksimal. Kalau di istilah psikologi namanya, di istilah pendidikan namanya underachievement. Underachievement itu jadi di sekolah sebetulnya anak ini hasil tes intelijensinya 115, 120 misalkan, tapi kok prestasinya elek ya di sekolah. Bisa jadi faktor yang ada di rumah, bisa jadi faktor gurunya. Itu nanti kalau misalkan ada anak seperti itu, kita menganalisisnya dua segi, dari gurunya cara menyampaikan atau dari pola asuh di rumah yang tidak tepat. Banyak sekali anak-anak yang mengalami underachievement seperti itu. Jadi kemampuan potensi yang dia miliki sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Selain kemarahan adalah perasaan, sementara marah-marah adalah perilaku. Kemarahan itu adalah perasaan, marah-marah itu adalah perilaku. Dan anak Anda harus belajar bahwa ia tidak bisa menggunakan pemecahan masalahnya dengan marah-marah. Nah, ini. Orang tua sering merasa stres, anak juga loh.
faktor penyebab menjadi stres adalah perilaku orang tua sendiri. Cek TK wis di masih TK pasti playgroup sudah gopo ibu kapan anaknya belajar huruf. Kalau yang namanya TK itu Bu, TK yang namanya usia masih usia sebelum 7 tahun. Kalau nggak bisa baca ibu nggak usah bingung. Ya, memang SD itu memang diwajibkan membaca. Anak sekarang itu 6,5, 6,3 itu sudah masuk kelas 1 ya. Tapi sebetulnya saraf-sarafnya sudah tersambung dengan baik itu ketika dia usia 7 tahun. Betul, zaman dulu kita kalau tes itu kan disuruh gini ya. Terus ternyata memang itu saraf-sarafnya sudah sempurna, makanya dia bisa bacanya lancar. Nah, sekolah dia udah ngerti tanggung jawab. Anak-anak yang dengan usia yang kurang 6 di bawah 7 misalkan 6,2, 6 kurang 5,8. Biasanya sing sekolah itu orang tuane. Jadi sing kepo itu orang tuanya, mulai menyiapkan, mulai belajar, mulai sembuarang itu orang tuanya. Karena usianya kurang dari 7 tahun. Sekolah yang bagus, kalau menurut saya, sekolah yang bagus adalah sekolah yang tidak ketika TK itu tidak menerapkan membaca itu menjadi faktor yang utama. Karena tahapan perkembangan ini, tahap saraf ini akan sudah tersambung dengan baik itu pada usia 7 tahun. Anak sekarang 6,2 udah masuk SD. Sing gopo biasanya terkait dengan tanggung jawab. Kalau dia sudah 7 tahun biasanya tanggung jawabnya sudah ngerti, dia harus tanggung jawab belajar sekolah dia ngerti. Tapi kalau yang 6 masih 6,2 biasanya sing bertanggung jawab adalah orang tuanya. Karena memang belum masanya belajar, masih belum mau, masih suka bermain. Ya memang. Jadi jangan ibunya jangan gopo gitu. Pada proses ketika dia 7 tahun stagnat 7 tahun lebih belum bisa baca, baru sampaikan kepada gurunya. Tapi saya yakin pada proses 6 TKA, TKB itu mereka sudah mengenal huruf, sudah mulai bisa nulis. Membacanya mungkin yang masih perlu. Apalagi anak laki-laki dengan anak perempuan itu kemampuan membacanya lebih cepat anak perempuan. Anak laki-laki itu dia kan cenderung visual. Jadi nek belajar moco itu memang perlakuannya agak berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu membaca gitu bisa langsung kita ajari dia baca, itu insya Allah bisa. Karena memang struktur otaknya yang ada di itu beda. Anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau misalkan anak laki-laki ini terlambat moco, Bu masih 6,3 dia belum bisa baca. Gimana Bu di SD disuruh harus bisa baca gitu ya? Kan kalau di SD Bu ini kan nggak harus bisa baca. Ya ada kelas. Nah itu. Jadi gitu, memang harusnya gitu di SD. Tapi salah kaprah sudah teman-teman itu. Di SD dia harus karena SD biasa, kemudian pokoknya yang penting gak bisa moco gak diterima. Sebetulnya sekolahnya Bu Siti ini sudah bagus. Dia ada tim khusus untuk menyiapkan anak-anak ini membaca. Anak saya dulu di sekolah di SD Persatuan Ulum itu gitu. Dia masuk ke 6,5 dia masuk, dia belum bisa baca. Saya dikasih tahu gurunya gini, belum bisa baca. Saya tenang karena saya yakinnya bahwa anak saya 7 tahun bisa baca. Pas 7 tahun saya ditelepon sama semester pertama, saya ditelepon sama gurunya. Saya ingat sekali, Bu, putranya sampun bisa baca sekarang gitu. Karena di sekolah siapkan tim khusus untuk mempersiapkan dia membaca. Jadi membaca ini adalah proses yang tidak lepas dari faktor intelijensi yang pertama, kedua faktor belajar juga. Tapi itu tadi nek lanang mbak wedok itu berbeda. Anak laki-laki Bu Siti kalau membaca itu lebih banyak di visual, lebih cepat. Kalau anak perempuan tidak terlalu. Dan itu harus dicatat bahwa karena cara memang dia diciptakan berbeda dengan anak perempuan. Sampai sekarang belum bisa baca sih Bu gitu.
nggak apa-apa kalau 6,2 saya tenang aja, tugasnya bu guru kelas 1 membuat dia bisa baca. Anak saya 7 tahun itu, pas 7 tahun langsung ditelepon itu tadi dari sekolah, anak saya sudah bisa baca. Jadi sekarang kalau pengenalan huruf boleh lah, TK itu dikenalkan huruf gitu ya. TK besar bu, TK terkenal itu mereka tidak mengedepankan membaca dulu ketika dia TK, hanya mengenalkan. Kenapa sih kok digandengan pakai kata, pakai biasanya bu gurunya itu pakai gambar dengan kata gitu ya, dicocokkan seperti itu, gurunya pakai alat peraga. Itu karena memang mereka nggak bisa bu diajari langsung, ayo tulis ba, tulis b, kemudian a gitu, nggak bisa. Nyambungnya penulis ribuan saraf yang harus bekerja, dan itu apalagi dengan anak-anak mungkin keterbatasan yang dia mungkin dia ada kesulitan dalam konsentrasi, mungkin butuh waktu untuk membaca gitu loh. Jadi nggak bisa baca itu nggak usah resah, nanti sampaikan aja ke Bu Siti bahwa belum bisa membaca itu. Ibu tenang, anaknya juga nanti insya Allah. Bukan berarti saya melarang bahwa anaknya harus les membaca, enggak. Kalau les nyari tempat gurunya yang ngerti bagaimana memperlakukan anak usia di bawah 7 tahun membaca. Jangan ambil les. Oleh nggak bagus nanti jadinya bacanya, gak iso-iso tambahan. Tapi kalau dapat guru yang ngerti bagaimana memperlakukan anak-anak dengan pola membaca sambil bermain, itu akan jauh lebih baik. Begitu. Jadi kalau nggak bisa baca jangan pupus sih kata saya. Iya, jangan dipaksa. Kalau emang nggak bisa baca ya nggak apa-apa. Beberapa perilaku orang tua tidak disadari bisa menimbulkan tekanan pada anak, akhirnya mengakibatkan stres. Yaitu tadi, kok kamu 6,2 saya kira kelas 1 belum bisa baca sih. Gimana sih kamu gitu? Karena orang tua nggak nyadari masing-masing anak itu punya potensi yang berbeda. Nih, ajari anak untuk berkomunikasi, mendengarkan dan bersosialisasi, ya. Terbiasa berkomunikasi dan mendengarkan lebih penting dibanding dia marah-marah. Anak-anak ini kadang-kadang menyampaikan keinginannya sambil marah-marah ke ibunya. Nah itu, kalau marah-marah biasanya saya gini bu, saya diamkan dulu, saya bilang marah saja dulu, nanti terus bicara sama bunda. Kalau belum selesai marahnya, enggak, adik ngomong yang bagus. Setelah dia reda, baru saya samperin lagi dia. Dan saya nggak berusaha untuk sebisa mungkin tidak mengikuti kemarahan dia. Karena semakin saya marah, dia marah akan tambah jadi. Biasanya kita kepancing ya. Kalau anak-anak marah, kita ikut-ikut marah, akhirnya nyubit tangannya nyolot, gitu ya. Iya. Akhirnya nyolot tangannya, akhirnya cubit gitu, diceplas gitu. Akhirnya seperti itu. Bersosialisasi sebagai media pembentukan karakter yang real. Jadi anak-anak itu kalau tengkar dengan anak-anak itu hal yang biasa. Kadang saya pernah temui bu di sekolah itu, bukan di sini, di sebuah sekolah pendidikan yang lain. Ibunya ini musuhan dengan ibunya. Jadi ibunya gitu tukaran anaknya. Tapi anaknya sudah berdamai, ibunya masih gak mau. Itu ada begitu itu bu. Ya Allah, anak-anak loh ya, kenapa ibu-ibunya ikut, gitu ya. Jadi gini, kalau anak bertengkar, kalau anak bergaul, bersosialisasi itu ditungguin. Nah, ketika dia menemui sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain, itu adalah proses penerimaan. Bertengkar itu sepanjang itu tidak membahayakan, misalkan tengkar dengan temannya lo-loan gitu. Kita itu menjadi penengah. Jangan malah tambah kemudian kita memusuhi. Akhirnya musuh-musuhan antara orang tua dengan orang tua. Anjir kamu nggak mendidik. Sebetulnya bukan begitu. Akhirnya kedua-duanya ibu dan ibu yang satunya akhirnya sama-sama
gak belajar lah. Dalam proses anak bersosialisasi, bertengkar itu adalah proses dia menerima segala sesuatu hal yang tidak, yang tidak sesuai dengan dia, dan itu dia harus belajar. Misalkan mau dibilang kita misalkan menerima kematian misalkan ibu kita atau mertua kita gitu ya. Dalam proses itu kan kita harus bisa menerima. Nah, itu kan butuh waktu, sama dengan ketika kemarahan itu. Gitu loh. Kita harus belajar dan mengajari anak untuk menerima proses ini. Gak sesuai itu adalah hal yang biasa. Jadi nggak perlu terlalu marah-marah gitu. Nggak perlu terlalu harus gitu. Saya mau bahas game belum berakhir terkait dengan game. Terkait dengan HP. HP itu nggak bisa dihindari. Mainan HP itu tidak bisa dihindari. Sekarang memang ngetren semua. Tapi Bu, penggunaan HP itu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nilai positifnya adalah anak itu jadi melek teknologi, ngerti teknologi. Ibu ya goreng sedulan HP, anak yang bisa buka sembarang kali gitu ya. Masih 2 tahun setengah loh Bu, anak saya loh sudah bisa buka. Apa kemarin itu yang di TK yang saya waktu itu di sana. Tapi kemudian hasilnya adalah anaknya speed delay, rata-rata gitu. Terlalu banyak dipegangi dari kecil karena dipegang oleh baby sister, ibunya sibuk kerja. Ini saya cerita. Ibunya sibuk kerja, anaknya dipegang baby sister, sama baby sisternya dipegangi HP. Dan baby sisternya bisa melakukan hal-hal yang lain. Akhirnya apa? Anaknya speed delay, ngomongnya terlambat, kayak iso ngomong. Ketika mainan HP, yang bekerja itu adalah hanya mata sama tangan. Ya, badannya tidak bergerak. Padahal pergerakan dia perlu bergerak untuk bergerak dan melihat kiri kanan itu beraktualisasi itu perlu digerakkan semua anggota tubuhnya. Nah, kalau yang otak ini akhirnya terkotak kalau dia terbiasa hanya mainan HP. Saraf-saraf itu kan ribuan. Nah, kenapa ketika kita mainan HP ini ada saraf yang tidak digunakan? Ada saraf yang tidak digunakan dan kita biarkan itu tidak berfungsi. Coba, kalau 24 jam dia hanya berhenti ketika dia tidur, makan pun sambil makan HP. Coba bayangin, ada berapa ribu saraf yang kita matikan untuk anak-anak. Nah, itu. Jadi mainan HP ini, kalau sudah game Bu, game itu biasanya anak-anak itu, ini yang saya amati anak-anak SMP, SMA ya Bu ya, itu marah-marah sendiri sama handphone. Kurang ajar kok gitu. Main gitu. Dia mainan game. Coba. Nggak bergerak dia. Tapi dia marah, ngomong sendiri, mainan sama HP. Karena yang ini dalam otaknya, anak yang suka bermain game itu adalah ini, menang, pokoknya aku harus menang. Hanya itu sisi positifnya. Jadi dia menjadi termotivasi untuk menang. Tetapi pada sisi negatifnya adalah ketika dia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang memerlukan waktu dan jelimet, nggak mau dia. Coba, terbiasa pegang HP, dia ada pembelajaran yang agak sulit saja dia nggak mau, teket, malas sekolah, karena memang belum waktunya. HP ini kan sebetulnya usianya 16 tahun baru boleh pegang HP dan mainan game sebenarnya setelah usia 16 tahun. Tapi kita tuh nggak bisa menghindari teknologi, ya tetap boleh mainan HP tapi didampingi dan dibatasi waktunya, tidak boleh dibiarkan gitu. Ada beberapa kemarin yang saya ada 2 anak, informasi dari teman saya yang di rumah sakit, ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Yang satu usianya masih 8 tahun, yang satu 14 tahun. Mengalami gangguan kejiwaan karena dia bermain game. Ini saraf mata kena,
Pokoknya anak yang suka bermain HP itu biasanya yang kena mata dulu, habis mata terus yang lain gitu. Kalau kata saya sih, kalau menurut teman-teman, menurut beberapa penelitian itu memang ada beberapa saraf yang tidak difungsikan akhirnya, gitu. Karena kita itu kan bergerak, perlu keseimbangan, berjalan. Kalau TV kan beda, TV itu kan kalau zaman dulu itu kan nggak ada remote-nya ya, kita leren mindah berdiri, duduknya agak jauh. Kalau sekarang kan enggak, HP ini gede dengan HP wis madep ini sudah berapa ribuan sinar biru yang masuk ke mata kita, itu akhirnya matanya rusak. Biasanya anak itu kecil-kecil udah pakai kacamata. Jadi ada sisi negatif dan sisi positifnya. Positifnya adalah mereka biasanya itu pokoknya aku kudu menang. Tapi di game ini saja, tapi ketika pada proses pembelajaran biasanya mereka bosan. Selain itu, sudah selesai. Monggo silahkan tanya jawab. Masya Allah, materinya bagus sekali ya Bunda ya. Bagus apa ngantuk Bunda ya? Bagus apa ngantuk ya Bunda ya belakang? Ngantuk, yang depan yang ngantuk kata bapaknya. Oke, untuk sesi selanjutnya bisa tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk berdiri sejenak. Monggo bunda, dalam hitungan ketiga silakan berdiri. Belum dihitung loh sama Ustazah Siti loh. Belum dihitung. Tadi perintahnya dalam hitungan 1, 2, 3 silakan berdiri gitu gitu. Berarti ibu-ibunya ini nggak konsentrasi ini. Jangan-jangan ngantuk ini ya. Ngantuk apa? Kesemutan bunda. Terang karena duduknya terlalu lama gitu ya. Oh ya, di sini juga live YouTube, ya bunda. Jadi ini yang tidak ikut hadir bisa menonton lewat YouTube, dan mungkin nanti yang di rumah juga boleh bertanya, bisa lewat YouTube, Facebook, kemudian bisa lewat ke wali kelasnya. Di sini juga habis ini disiapkan pertanyaan, deh. Di sini ada pakarnya, silakan bertanya apapun yang membuat jenengan galau di rumah tentang pendidikan anak, silakan nanti ditanyakan kepada Bu Iswatun. 1, 2, belum Bapak, Siti saja. Punten ya, biar mboten ngantuk. 1, 2, 3. Monggo ayo bunda berdiri. Nggih, silahkan digoyang-goyangkan tangannya ke atas bunda, kedua tangannya. Ini sama dengan senam lansia, biar tidak mudah stres gitu ya Bapak ya. Kemudian ke samping, kanan dan kiri, kemudian ke depan dan ke bawah. Oke, bagaimana rasanya bunda? Tetap gelindingan apa tetap ngantuk? Oke, silakan duduk ayah bunda. Mohon maaf ini hanya selingan biar kita tidak tegang, Dan untuk sesi tanya jawab silakan. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya dipersilahkan. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan utinya. Iya. Maaf. Dari Fajar Umi Hidayatullah. Maaf ya. Ya Ibu. Gimana cara mengatasi anak yang suka main HP? Selama ini ya itu tadi yang Ibu katakan susah. Ya mungkin karena udah terlalu. Maaf, mungkin udah terlalu lama atau gimana ya Ibu ya. Makanya saya tuh pikir gimana caranya ini anak bisa berhenti. Ya sering saya udah mending main gitu ya.
Tapi namanya anak, kalau udah berhenti main, masuk rumah, balik lagi yang dicari HP lagi gitu. Ya, gimana caranya Ibu? Maaf, minta solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, mungkin juga mewakili kepada bunda-bunda yang lain karena anak-anak sekarang di rumahnya lebih suka dengan HP daripada orang tua gitu guys. Silakan Bunda Uswah boleh dijawab. Bagaimana caranya biar jadi gini Ibu, harus yang pertama itu adalah konsisten dulu. Ini konsisten, kata konsisten itu harus dijadikan kata kunci ketika kita mau memperbaiki perilaku anak terkait dengan HP Ibu ya. Jadi konsisten yang pertama adalah HP ini harus dibatasi. Boleh Ibu untuk memotong seketika, itu akan membuat anak kecewa. Itu akan jadi persoalan tersendiri. Jadi jangan langsung dipotong, nggak boleh, itu jangan Ibu. Durasi waktunya yang harus diatur. Kebetulan ini salah satu pengalaman. Jadi pengalaman teman saya, itu anaknya mainan HP, kakaknya yang usia 4 tahun sama yang usia yang kelas 1 itu berapa? 8 tahun ya. Kelas 1, 8 tahun, 7 tahun ini suka mainan HP. Akhirnya sama orang tuanya dipanggil kedua-duanya, dia bilang gini, "Oh, Dek, menurut kamu nyamannya mainan HP itu jam berapa sampai jam berapa?" Itu jadi diajak ngomong Bu. Kalau TK mungkin bisa diajak ngobrol, kalau apalagi sudah TK apa TKB? TKB. Dek, karena HP itu bikin mata rusak yang pertama. Sudah pakai kacamata Ibu belum? Mumpung belum, karena merusak mata dan sinar birunya, maka gitu ya, ini pengalamannya. Jadi dipanggil kemudian diajak ngomong. Akhirnya si anak ini bisa ngatur Ibu, ngatur waktu. Saya mainan HP itu jam 12 sampai jam 1 gitu. Jadi setiap jam 12 sampai jam 1 dia udah tahu jadwalnya mainan HP. Setelah itu tidak diperbolehkan. Jadi HP ini yang pegang, kalau mungkin dengan di rumah kata konsisten mungkin belum dipakai gitu. Jadi mainan HP dia ngambil aja gitu ya, dengan mudah. Nah ini jangan dipotong langsung, nanti bikin dia kecewa. Pelan-pelan, waktunya yang dikurangi Bunda. Waktunya dikurangi. Tapi diajak ngomong anaknya, kamu mainannya HP sampai jam berapa gitu. Jadi HP kalau di atas Bunda yang ngambil. Jadi dia nggak langsung bisa ngambil. Jadi yang ngambil kan adalah jenengan dalam kontrol jenengan. Ada sebagian orang tua yang sayang sama dengan anaknya masih TK udah dibeliin HP. Jangan ya. Susah. Jadi HP itu adalah, ini HP-nya Uti, ini HP-nya ayah, ini HP-nya Bunda. Kalau adik boleh pinjam, tapi waktunya terbatas. Gitu. Nangis nggak apa-apa Ibu, ini adalah proses pembelajaran. Jadi kecewa ini adalah harus dia terima, sebuah proses yang harus dia terima. Nanti suatu hari ketika dia dewasa, dia akan temui hal-hal yang tidak sesuai dan itu akan terbiasa gitu ya. Jadi kalau yang terbiasa dituruti, karena nggak ada konsistensi tadi Bu, ketegasan. Jadi mulai sekarang HP, ajak bicara Bu dia Bu. Kalau perlu ada positif nggak apa-apa. Jadi bertiga gitu ya. Kalau mungkin bisa jadi ibu gurunya juga ikut mengingatkan. Ada ibu bapaknya, ada di rumah. Nah. Oh kerja, lebih sering sama Uti. Nah, ini berarti harus kesepakatan antara ibu orang tuanya, jenengan, bisa jadi mungkin dibantu Bu Siti untuk menjelaskan ke anak ini bahwa mulai sekarang HP itu yang pegang adalah Uti, adik nggak boleh asal ambil. Terus waktunya, adik enaknya waktunya adik
kalau main HP jam berapa sampai jam berapa. Itu diajak ngomong Bu, biar ini nggak terjadi pertentangan nanti. Semakin dia ditentang kamu salah, nanti dia akan marah. Tapi kalau diajak bicara, ini buktinya anaknya teman saya ini akhirnya berhasil sampai sekarang. Jadi dia dibelikan HP, tapi sekarang HP-nya tidak dalam penguasaan dia, jadi dia tidak kapanpun dia bisa ambil. Waktunya main HP aku bunda gitu diambilin sama bundanya, meskipun itu statusnya HP-nya dia sendiri, tapi dia udah bisa ngatur jam 1 sampai jam 2 sambil belajar, jam kan bisa dia Ibu. Jadi ada enaknya kalau mainan HP jam berapa gitu nggih. Jadi nggak seenaknya dia ngambil itu Bu. Yang perlu konsisten, besok dan sekarang sama. Kalau sudah aturan dibuat dan dia berkomitmen bahwa aku mainan HP jam 1, jam 12 sampai jam 1, nanti sorenya aku jam 3 sampai jam 4 misalkan gitu ya. Ya sudah, harus konsisten, nggak boleh karena apa gitu, nggak boleh. Itu Ibu. Jadi semua orang di rumah juga sama. Belum waktunya mainan HP gitu. Itu kalau teman saya itu gitu. Aku nanti dia bisa ngatur kelas 1 sama kelas 4 dia bisa ngatur waktu dia mainan HP. Nah itu perlu konsistensi Ibu. Itu aja Ibu. Terima kasih Bunda Uswatun dan terima kasih juga pertanyaannya. Sedikit sharing saja nih, Ayah Bunda. Dulu anak saya juga seperti itu, hampir terus pokoknya tahu anak itu kan pintar ya Bunda, tahu kesempatan. Bagaimana ketika ibunya repot, beroweng minta HP itu nggih. Dulu kalau kita mungkin di depan umum dan kita atau repot dengan sesuatu kedinasan, kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita baru leleh. Ya Allah ya wis lah, aksel dinteni Pak Dinas atau gimana gitu nggih. Tapi kalau di rumah itu adalah waktu kita untuk belajari anak agar kita bisa konsisten. Jadi ketika saya mulai melepas HP anak-anak dan anak-anak memang tidak saya fasilitasi HP ya, di samping perekonomian juga mungkin gitu ya. Jadi anak-anak ini ketika main HP, ketika saya pencetok main HP itu pasti nangis. Mungkin putra putri panjenengan juga seperti itu, pasti nangis. Dan itu pun saya biarkan. Ya wes, ayo nangis ini ditungguin sama mama gitu. Kadang ada anak yang berontak dipeluk saja. Anak saya pun juga seperti itu, awalnya berontak semuanya dibanting. Kita turuti aja, kita ikuti, kesana juga diikuti, kesana juga diikuti. Dengan harapan tidak membahayakan gitu gitu. Jadi ketika anak-anak nangis seperti tadi bisa menerima. Jadi anak diberi kesempatan untuk menerima bahwa main HP itu tidak boleh terus. Ketika kita bisa sabar, ketika kita bisa mencoba untuk sabar mendengarkan tangisan anak itu sekali saja, besok anak itu juga tidak akan mengulangi lagi. Jadi harus dimulai, memang pasti awalnya pasti berat, udah sangat berat. Nah daripada ketika kita memberikan anak-anak HP tapi imbasnya itu sering marah, kalau dikandani itu ngeyel saja pasti itu, dan sering marah itu pasti. Jadi bisa ada tandanya kalau anak-anak suka marah. Begitupun anak-anak waktu di sekolah juga seperti itu. Ketika anak ini mudah agak susah dibilangin, terus kemudian ingin marah-marah, ingin banting apa-apa, ketika dia sudah diam ditanyain, adik di rumah main HP enggak? Main, aku loh punya HP sendiri. Wah ini jadi imbasnya itu bukan hanya di rumah, ustadzanya di sekolah juga ikut bingung gitu. Jadi kita kerjasama ayah bunda, kerjasama antara orang tua dan ustadzah di sekolah, bahwa kita minimalisir main HP. Karena seperti yang diberikan oleh Bu Uswatun tadi, kita juga tidak bisa menghindari anak-anak dari HP gitu. Jadi kita harus konsisten. Ketika 1 jam ya 1 jam, setengah jam ya setengah jam, nggak boleh lebih. Kadang anak-anak ditanya, Dek, sampai main HP? Ada anak yang bagus, dia emosinya sangat bagus. Kemudian saya tanya, kamu kalau di rumah main HP enggak? Main, tapi hanya hari Sabtu sama Minggu. Berarti dia sudah konsisten dengan peraturan orang tuanya di rumah.
Jadi seperti itu Bunda, harus konsisten. Kita nggak boleh kalah ya sama anak-anak. Kalau kita nggak mau anak-anak kita seperti tadi ada pola asuh yang salah, maka kita juga harus tegas dari awal. Seperti itu ya Bunda. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk panjenengan dan ayah Bunda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo. Oh gitu ya, nurutnya sama ustazah ya. Kalau gitu semua jadi ustazah saja ya. Nggih. Jadi memang perlu komunikasi nggih antara orang tua sama ustazah. Enggak apa-apa Uti sama bunda-bunda yang lainnya bilang, aduh anak ini kok angel ya, anak ini ini kok apa jadi ustazah ya. Jangan boleh komunikasi sama wali kelasnya, boleh sama saya. Ustazah nanti tolong dibilangin ya, kalau di rumah mohon dibilangin biar tidak gangguin adiknya. Ini adiknya dia itu sumpes saja. Boleh seperti itu. Karena kadang memang yang sering saya dapatkan para orang tua itu mengeluhkan opo jari ustazah. Sampai ada yang bilang ustazah jenengan suwuk damel doa nopo kok sakit nurut kan seperti itu. Teman-teman banyak yang kok ada beberapa wali yang tanya hidungan piye kok bisa nurut. Kita kita berusaha untuk memberikan pelayanan dengan ikhlas, dan yang tidak kalah penting adalah doa. Kita juga selalu mendoakan anak-anak didik kita agar dilembutkan hatinya ketika kita memberikan materi, memberikan pelayanan, anak-anak bisa menerima dengan baik. Begitupun dengan ayah bunda boleh dicoba ya. Jadi doa itu tidak kalah penting ketika kita mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Ada tambahan? Jadi gini, memang kenapa sih kok anak-anak itu lebih manut sama gurunya? Karena memang usianya Ibu, jadi masa namanya the hero gitu ya. Guru itu paling jadi idola. Dia jadi idola, jadi tokoh yang paling dikagumi oleh anak adalah gurunya. Makanya ketika orang tuanya nggak sanggup menyampaikan, itu biasanya gurunya yang lebih dipercaya. Karena anak-anak ini memang masanya masa the hero, guru ini paling hebat. Enggak, lo kata guruku itu gini loh, mama itu salah. Mama nggak bisa diajari, gurunya mau, diajari mamanya nggak mau, mamanya nggak dianggap. Nggak apa-apa, itu nanti akan hilang maksudnya dengan bertambahnya usia dia akan mengerti sendiri. Tapi masa the hero ini manfaatkan dengan baik. Jadi anak-anak yang mungkin yang kita kesulitan untuk mengingatkan anak-anak bisa disampaikan kepada gurunya, nanti gurunya yang akan menyampaikan. Karena memang ya itu tadi, masa the hero itu masa pokoknya ibu itu gak iso apa-apa, masa ibu dokter itu ya tetap nggak bisa apa-apa, tetap guruku yang paling hebat. Betul sekali. Kita sendiri Bu, yang punya anak-anak di rumah itu nggak nurut sama kita juga. Sama, padahal kita juga ustazah ya. Tapi karena saya bukan gurunya anak saya sendiri, nggak mau nurut juga. Jadi saya harus komunikasi sama ustadznya. Ustadz, ini anaknya harus gini, tolong motivasi. Ustadz, ini anaknya gini. Oh ya, nanti saya sampaikan. Akhirnya disampaikan, pulang-pulang kok Ibu mau ngomong-ngomongan sama Ustaz Denny lapor gitu. Tapi dia nurut, dia nurut karena sudah dapat motivasi dari gurunya. Sama saya sama teman-teman yang lain yang punya anak juga di rumah, nek gak ditelepon Ustaz Denny untuk murojaah juga ndak mau, sami. Monggo, pertanyaan selanjutnya masih ada waktu sedikit 10 menit. Monggo. Oh iya, di belakang, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah Uzia Uswa, apa kabar? Gini, saya mau tanya, kalau di sekolah anak itu kan memang rajin. Justru kalau di rumah dia disuruh belajar, dia menangis, malah dia nggak mau nulis gitu. Cara motivasi kita supaya anak itu mau nurut yang tadi itu Ustazah. Terus yang kedua, dia nggak nangis lagi gitu loh kalau kita nyuruh dia untuk menulis atau mengerjakan sesuatu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di rumah nggak nurut, tapi di sekolah nurut. Di rumah mau tadi gitu ya. Di rumah mau menulis, tapi di rumah nggak mau menulis, di sekolah dia mau menulis. Jadi gini,
bisa jadi, ini bisa jadi kita pahami ya, bisa jadi anak tersebut merasa bahwa rumah adalah tempat di mana dia itu lepas dari tugas-tugas. Jadi dia nggak maunya karena merasa di rumah itu adalah dia lepas dari tugas, pokoknya nggak mau diganggu gitu. Tapi di sekolah dia mau karena memang dia merasa bahwa di sekolah itu dia harus belajar. Seperti itu. Itu adalah mungkin konsep berpikir seperti itu. Nah, lagi-lagi ini hal seperti ini bisa dikomunikasikan dengan gurunya, disampaikan kepada gurunya bahwa di rumah harus juga belajar seperti itu ya, karena masih anak-anak. Tipsnya adalah mungkin kalau di rumah dia kenapa kok mungkin, atau yang kedua adalah mungkin karena di rumah dia merasa kurang nyaman penyampaiannya, mungkin cara menyampaikannya. Kalau sama gurunya mungkin sambil bermain, kalau di rumah mungkin dia harus duduk manis, kemudian di meja nulis. Itu mungkin yang karena usianya masih usia bermain. Konsep apapun, pembelajaran apapun yang masuk ke dia harus dengan cara bermain. Nah, ketika di rumah itu mungkin dia duduk seperti itu, saya nggak tahu ya Ibu, duduk manis kemudian dia suruh nulis toh boring, akhirnya dia bosen. Nah, mungkin Bunda bisa belajar dari gurunya gimana cara menyampaikan itu jadi anak merasa nyaman juga. Bu, cara mengajari anak ini menulis gimana gitu, jadi kan belajar, tirukan cara gurunya seperti juga ketika di rumah. Bisa jadi itu membuat dia nyaman. Seperti itu. Mungkin ya itu di rumah itu dia merasa bahwa yang pertama tadi bisa jadi dia merasa karena di rumah itu harus dia lepas tanggung jawab. Pokoknya aku bermain tok di rumah gitu ya. Kalau di sekolah aku belajar. Atau bisa jadi cara kita menyampaikan ke dia itu tidak tepat. Itu boleh disampaikan. Biasanya saya merujuk kepada gurunya. Sampaikan kepada gurunya biar dia, karena anak-anak ini memang unik ya, unik karena dia itu tadi masih belajar dan bermain. Di bawah usia 7 tahun itu belajar harus sambil bermain. Duduk manis belajar itu kan untuk bagi anak-anak yang di bawah usia 7 tahun kan belajar itu tidak harus dia duduk di depan meja kemudian dia mengerjakan pekerjaan, tidak, tapi dia bisa nyoret-nyoret di papan tulis mungkin, atau di rumah disiapkan tempat untuk dia menulis dan sebagainya seperti itu sambil bermain. Bisa jadi dia bermain peran kemudian dia belajar juga dari situ. Nah, itu coba nanti ibu sampaikan ke Bu Siti nggih. Perundingan sama gurunya gitu. Jadi biar ada sinkronisasi sehingga anak-anak ini mau di rumah juga mau, di sekolah juga mau. Seperti itu Bu Siti. Terima kasih Bunda. Dan juga mungkin kita juga harus tahu ini ya Bunda, anak-anak itu kan unik, dia mempunyai cara belajar yang berbeda. Ada yang suka membaca saja, ada yang suka menggambar, disuruh kerjakan tugas, aku pokoknya gambar trek gitu, aku pokoknya gambar rumah. Ada yang disuruh murojaah, aku pokoknya nyanyi tok. Nah, ada seperti itu nggih benar nggih. Jadi mereka memang mempunyai potensi masing-masing yang berbeda, dan kita harus tahu di mana potensi yang menonjol dalam diri anak saya ini. Nah, itu diasah. Kemudian misalkan harus menghafalkan menghafalkan surat atau apa. Ternyata anaknya bisa, maunya itu nyanyi, ya sudah nyambil suratnya sambil dilakukan, sambil menyanyi seperti itu. Kadang ada anak-anak yang memang dominan biasanya kepada anak laki-laki itu nggak mau diam, pokoknya gerak aja, ngeliter saja. Begitupun di sekolah, antisipasi kita ada apa? Kita berikan tugas yang harus bergerak. Misalkan kita sedang mengaji dengan pakai peraga, anak ini saya suruh maju membawa duding ya, dudingnya ini dipegang sama anak ini, ayo ini didudingnya dibaca ustadzahnya, dibaca anak-anak, otomatis dia juga mendapatkan ilmu yang sedang berlangsung juga. Jadi kita harus mengetahui cara belajarnya anak-anak kita, anak-anak kita sendiri. Oh, anak ini memang senangannya seperti ini, sukanya seperti ini. Kemudian ketika kita sudah tahu, kita masukkan pembelajaran itu, mungkin bisa diterapkan di rumah seperti itu, ya.
Nggih, ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu pertanyaan lagi. Bapak, barangkali ada yang ditanyakan? Sudah, nggih. Yang tengah, yang belakang, monggo. Sepertinya sudah pintar-pintar dan insya Allah sudah lulus menjadi ayah bunda idola di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, yang bisa saya garis bawahi di sini bahwa pola asuh kita kepada anak-anak itu sangat penting nggih Bunda nggih ayah nggih. Jadi pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak kita itu dan juga lingkungan juga bisa menentukan masa depan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita seperti yang diberikan Bu Uswatun tadi, ada yang mengalami kejiwaan, kemudian kriminal-kriminal yang lain. Ternyata setelah ditelusuri semua itu dari pola asuh yang ada di rumah, baik dari orang tua, lingkungan maupun di sekolah. Jadi kita kerjasama antara orang tua dan guru dan juga lingkungan sekitar. Itu sangat penting nggih Bunda nggih. Jadi peran kita sebagai anak kita, karena anak kita adalah amanah. Bagaimana baiknya kita mendidik anak-anak kita. Anak kita adalah titipan. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada titipan yang diberikan oleh Allah ini sebaik mungkin, agar ketika anak kita nanti diambil sama Allah, kembali sama Allah dengan keadaan yang baik pula, seperti itu gitu. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita berikan kepada anak kita, apapun yang kita asuhkan, pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Jadi pendidikan untuk orang tua pun sangat penting, seperti parenting seperti ini gitu. Dengan juga bisa browsing atau mencari ilmu-ilmu lewat gadget, game. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan agar kita bisa membiasakan memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak tercinta kita. Sudah nggak ada yang perlu ditanyakan? Kalau begitu kita lanjut dengan doa yang akan disampaikan kepada oleh Ustadzah doa kepada beliau. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulfayat min jami'il khairati fil hayati wa fil mamat. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa rahmat, dan jadikanlah perpisahan ini perpisahan yang terjaga dari bencana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di antara kami dan yang bersama kami menjadi orang-orang yang sakit, yakni orang yang tertolak amalnya, dan jadikan kami orang-orang yang selalu mendapat rahmat dan ridho darimu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami sebagai putra-putri yang soleh dan solihah, yang taat kepadamu, taat kepada kedua orang tua, taat kepada ustadz-ustadzanya, dan taat pada perintah agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nar wal ahwa'i minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, untuk tadi lembaran yang diberikan barusan sama Ustazah itu bisa untuk pacuan melihat nilai Ananda di hasil tes psikologi G. Nanti kalau mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke saya, nanti saya sampaikan kepada Bu Uswatun. Seperti itu G. Terima kasih untuk hari ini kepada Bu Uswatun dan juga kepada ayah dan bunda sekalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan di rumah, amin. Dan kita bisa sabar untuk menghadapi anak-anak, memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak kita di rumah. Dan semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan juga sukses dunia akhirat, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya sebagai pembuka dan penutup acara. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau hidangan ataupun tempat yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.